Pasca diumumkan menjadi Menteri Bidang Kelautan dan Perikanan RI di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, sosok pebisnis bidang penerbangan juga perikanan Susi Pujiastuti ramai diperbincangkan publik termasuk di media sosial. Ia disorot lantaran penampilannya beda dari menteri di Kabinet Kerja lainnya. Sosoknya yang tomboy dan gaya busananya yang tidak formal serta sikapnya yang nyentrik menjadi bahan pergunjingan banyak orang. Hal ini diakui Ibu Susi cukup mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Ditemui awak media baru-baru ini, single parent bagi 3 anak dan 1 cucu ini mengaku tidak bisa mengubah penampilan dan karakternya yang sudah menjadi identitas dirinya. Cuek maksudnya gimana? Ya kalau saya suruh berubah seperti birokrat atau ibu-ibu yang manis, feminin, saya tidak bisa. Sudah 30-50 tahun seperti ini. Tadi saya lihat juga ada komentar yang sangat jelek, dibilang saya memang single parents. Saya punya anak 3, saya punya cucu 1. Saya menikah 2 kali dan sekarang single parents. And I'm proud, my children go good school dan we are good family even as a single parents. So sedikit marah saya karena ganggu konsentrasi. Katanya saya suruh kerja. Saya suka sekali dengan karakter Ibu Susi ya. Karena apa? Dia adalah karakter sosok yang tidak munafik. Karena banyak sekarang pejabat-pejabat, bukan hanya pejabat, maupun sekalangan artis, munafik, belaga manis, depan kamera, cantik, apalah. Kalau sosok yang nyentrik buat saya sah-sah aja, nggak ada masalah. Karena setiap orang itu kan punya kepribadiannya masing-masing. Mau kata pejabat, buat saya nggak perlu yang ayu-ayu, pura-pura. Buat saya nggak perlu. Karakter orang itu nggak bisa dirubah. Saya kenal Ibu Susi, beliau pada saat seminar bersama bagaimana berbisnis. Kalau beliau berbisnis secara soal ikan, soal laut dan lain sebagainya. Dan saya soal bisnis mulai dari bawah sampai bagaimana bisa besar, sama dengan Ibu Susi juga. Dan saya memang melihat dari awal memang dengan story-nya dia, orangnya tomboy terus. Emang ada yang salah dengan Bu Susi? Nggak ada. Saya tidak membela dia karena saya kenal dia, enggak. Beliau itu adalah orang yang istilahnya inilah diri saya ya mau begini, lu mau lihat saya begini, oke, enggak juga ora apa-apa gitu. Susi Pujiastuti terbilang pebisnis yang sukses baik di bidang hasil laut maupun penerbangan. Bisnis tersebut membuatnya bisa belajar dan menguasai beberapa bahasa asing termasuk Inggris dan Belanda. Ia bahkan memiliki pesawat pribadi dan mampu menerbangkan helikopter sendiri. Tapi yang kini banyak disorot masyarakat di media sosial adalah soal tingkat pendidikannya yang hanya lulusan SMP alias tidak lulus SMA. Padahal di kalangan pebisnis papan atas, Susi Pujiastuti banyak diundang sebagai pembicara di seminar baik dalam maupun luar negeri. Tadi saya ngeluh sama Pak Sarwono. Pak Sarwono ini banyak komentar jelek. Kata Pak Sarwono bilang, you cek nanti sama Pak Sarwono. Dia bilang, Susi sudah terlalu pinter, nggak perlu sekolah. Yang perlu sekolah tuh kita-kita yang bodoh, katanya begitu. Thank you. Ibu sekarang lagi latihan menerbangkan helikopter sendiri, Bu? Memang dari dulu. Oh, dari dulu ya? Berarti udah Dia ngomong bahasa Indonesia, campur bahasa Inggris, campur bahasa Jerman dan lain sebagainya. Memang dia orangnya pinter gitu. Saya juga cuma lulusan SMP, nggak nyampe gitu. Tapi alhamdulillah Allah Tuhan memberikan saya kelebihan yang lain yang bisa menghidupi 10.000 karyawan loh, jangan salah. Saya juga hanya lulusan SMA, saya bisa jadi bos kok buat 40 pegawai saya. Jadi yang penting orang itu punya keyakinan, punya semangat, jujur. Kalau memang ibu tidak berkompeten, nggak mungkin juga Jokowi memilih beliau gitu kan. Kini sosok yang nyentrik hanya lulusan SMP dan tomboy itu menjadi petinggi di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Merujuk pada peribahasa asing, jangan menilai buku dari covernya, maka segudang pengalaman Ibu Susi sebagai pebisnis yang sukses diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik di departemen yang ia pimpin. Dan waktu yang akan membuktikan apakah Ibu Susi adalah menteri yang kompeten atau bukan. Aturan kerja kita mau bikin joint office dalam sebulan, 1 minggu bersama satu ruangan. Semua eselon 1 dan saya. Mencari tahu, melihat, ngobrol, tanya apa yang sudah dilakukan, lalu ya kasih komentar sama-sama. Kita tadi bekerja sama-sama semua dengan eselon 1. So. Menurut saya lebih baik sosok yang frontal, tapi beliau bisa kerja, beliau bisa ada action yang bisa
bisa action untuk bisa ada perubahan untuk Indonesia daripada sosok alim, sosok munafik begitu. Saya emang nggak demen ngeliatnya. Bener nggak Maino? Bu Susi itu Bu Susi itu cucok loh. ganas, Bu. Ganas, ya kan? Itu yang diperlukan. Nah, buat Ibu Menteri, Ibu Susi ini Inul Daratista, saya sangat respect dengan Anda dan semoga kinerja ini bisa membuat Ibu jadi lebih semangat. Bergoyang dan menyumbang dana itulah bagian dari tantangan I Like Dangdut. Tapi inti dibalik tantangan ini adalah kepedulian terhadap dunia pendidikan di Indonesia yang masih terbelakang. Dengan saling menantang, diharapkan kepedulian terhadap dunia pendidikan Indonesia pun semakin menjalar. Kali ini Irman Gusman menjawab tantangan I Like Dangdut, lalu memberi tantangan serupa kepada Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Salam Dangdut, saya Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saya akan menerima tantangan I Like Dangdut. I Like Dangdut adalah sebuah gerakan, tantangan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi pendidikan dengan cara berjoget dangdut. Apabila Anda menerima tantangan ini, Anda wajib untuk berjoget dan menyumbang dana minimal Rp50.000. Namun, apabila Anda menolak tantangan ini, maka Anda wajib untuk menyumbang dana minimal Rp500.000. Nih, nyumbang Rp500.000. Dan sekarang, saya akan berjoget untuk memenuhi tantangan ini. Musik. Yang kedua, saya juga menantang Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas untuk melakukan juga tantangan I Like Dangdut seperti saya. I Like Dangdut. Oke, saya Ibu Hemas dan saya akan menerima tantangannya Pak Irman Gusman, tantangan I Like Dangdut. Dan saya akan menyumbang agar juga dapat membantu demi kepentingan pendidikan mengenai renovasi sekolah yang tentu membutuhkan. Dan sekarang saya akan berjoget untuk memenuhi tantangan ini. Musik. Sekarang saya akan menantang Bapak Menteri Ferry Mursidan Badan dan Bapak Menteri Anies Baswedan, termasuk Ketua DPR RI Bapak Setia Novanto, untuk melakukan juga tantangan I Like Dangdut seperti saya. I Like Dangdut. Selain Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Irman Gusman, tantangan I Like Dangdut juga dijalani pedangdut Siti Badriah. Sibat rupanya juga peduli dengan dunia pendidikan Indonesia, meski dirinya pun tidak mengecap pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Tapi dengan dana sumbangannya ke I Like Dangdut, ia berharap anak-anak Indonesia memiliki sarana pendidikan yang layak. Pemirsa, ini bentuk kepedulian Sibat untuk untuk anak-anak yang mau bersekolah, dan untuk aksi ini I Like Dangdut, dan ini nanti ya bakalan disumbangin ke anak-anak yang memang membutuhkannya ya untuk sekolah ke depannya ya. Sibat mau sumbangin ini dan Sibat mau goyang. Goyangnya gimana? Goyangnya gimana? Apa sih nyanyiannya? Pokoknya goyangannya begini. Ini bentuk kepedulian Sibat untuk pendidikan Indonesia, untuk anak-anak Indonesia. Semoga menjadi
namanya anak yang begitu luar biasa untuk Indonesia dan membanggakan Indonesia. Dan Sibat mau tantang Zaskia Gotik, terus Fitri Karlina, dan satu lagi Saiful Jamil udah belum sih? Belum ya? Untuk Saiful Jamil. Pokoknya mereka harus nyumbang dan harus goyang seheboh mungkin. Selain menyumbang bisa menghibur anak-anak Indonesia juga. Oke, I like dangdut. Oke, udah ya. I like dangdut, I like dangdut, I like dangdut. Menjadi ibu sekaligus seorang istri tak lantas membuat artis Astrid Tiar melupakan jagat hiburan. Buktinya meski sibuk dengan urusan rumah tangga, Astrid masih aktif melakoni syuting di sebuah studio tanpa didera kerepotan. Nah, seperti apakah rahasia Astrid dalam menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan rumah tangganya? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan berita menarik lainnya sesaat lagi.